kami boleh beribadah di tempat ini Bapa. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, dalam hati kami, pikiran kami Bapa, sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa boleh tersampaikan dengan sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau teman-teman yang duduk di belakang untuk mengisi bangku yang di depan, sehingga nanti teman-teman yang baru datang boleh mengisi di bangku yang ada di belakang. Boleh yang ada di belakang mengisi bangku yang ada di depan. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kitab yang sangat unik di dalam Perjanjian Lama, dan kitab itu sangat pendek, apalagi kalau bukan kitab pembaca. Ya, kitab pembaca ini bisa kita temukan dari di antara kitab Amos dan Yonos. Ya, perlu kita ketahui secara utuh kitab pembaca itu siapa penulisnya, bagaimana isinya. Nah, kitab Obadja ini ditulis oleh Nabi Obadja sendiri. Siapa itu Obadja? Obadja adalah salah satu dari ke-12 nabi kecil. Nah, dia keturunan dari Esau dan juga bangsa Edom. Nabi Obadja ini adalah bangsa Edom atau keturunan Esau dan keturunan Elifas yang masih sahabat Yunus. Nah, fakta Alkitab tentang Obadja ini, dia adalah nabi yang menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan. Yang menyelamatkan berapa? 100 nabi-nabi Tuhan. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana ceritanya? Ketika Ratu Elizabeth melakukan aksi pembantaian terhadap nabi-nabi Tuhan, hanya dalam untuk membuat bangsa Israel lebih menyembah berhala pada saat itu, dia membantai, dia mau membinasakan nabi-nabi Tuhan, ya, sehingga bangsa Israel lebih banyak menyembah berhala. Karena Nabi Obadja ini termasuk nabi, apa yang dia lakukan? Dia melakukan usaha untuk menyelamatkan diri, dan bukan hanya sendiri, dia juga menyelamatkan nabi-nabi Tuhan yang lainnya. Kita bisa belajar dari Obadja ini tidak egois. Bahkan kita bisa melihat di dalam kitab Raja-Raja dikatakan bahwa Obadja ini hartanya dia rela habis. Hartanya demi apa? Demi memberikan makan nabi-nabi Tuhan pada saat itu, ketika masa pembantaian yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth. Itu fakta Alkitab tentang Nabi Obadja, sang penulis Nabi Obadja sendiri. Ya, kitab Obadja ini terdiri 1 pasal dan 21 ayat. Ini adalah tercatat sebagai kitab terpendek di dalam Perjanjian Lama. Nah, apa sih dari 1 pasal 21 ayat ini? Tentang apakah isi dari 1 pasal itu? Di situ tentang penglihatan Obadja terhadap bangsanya sendiri, terhadap Edom, keturunan Esau. Penglihatan kehancuran bangsanya sendiri. Edom akan hancur. Kenapa bangsa Edom hancur? Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Kemudian hal yang kedua yang terdapat di dalam kitab Obadja ini adalah pemulihan Israel, pemulihan di atas Gunung Sion. Ini adalah 2 hal yang penting yang sama-sama kita akan pelajari di dalam kitab Obadja ini. Oleh karenanya, saya mengangkat tema di pagi hari ini, yaitu 3S. 3S. Nah, kepanjangan dari 3S ini adalah 1 kitab, 1 pasal, 1 pesan penting. Sekali lagi, 1 kitab, 1 pasal, 1 pesan penting. Boleh teman-teman mengulanginya? 1 kitab, 1 pasal, 1 pesan penting. Nah, apa pesan penting yang disampaikan, yang ada di dalam kitab Obadja ini? Oleh karenanya, mari kita membuka Alkitab kita di kitab Obadja pasal 1 ayat 3.
Obaijah 1 ayat 3. Sama-sama kita akan membacakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Lanjut yang keempat, 1, 2, 3. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 3 dan 4 ini digambarkan bagaimana kesombongan bangsa Edom. Nah, inilah sebabnya, kuncinya kenapa terjadi kehancuran di bangsa Edom. Ya. Karena mereka sombong. Ya. Perlu kita ketahui tadi bahwa seperti yang saya sampaikan, Edom ini keturunan Esau. Mari kita flashback ke belakang. Bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau, sedangkan Sion atau Israel keturunan dari Yakub. Ya, mereka adalah saudara. Kisah ini mungkin seperti yang kita lihat berakhir dengan happy ending, ya. Mereka berdamai, mereka kembali akrab. Seperti itu akhir dari kisah Yakub dan Esau. Tetapi tidak demikian dengan keturunan mereka, dengan bangsa Edom dan bangsa Israel ini atau Sion ini. Justru yang terjadi antara Edom dan Gunung Sion dan bangsa Israel adalah sebaliknya. Mereka tidak ada yang namanya kedamaian. Mereka tidak ada yang namanya rasa akrab. Justru apa yang terjadi? Justru mereka mempunyai jarak yang sangat jauh dalam hubungan. Tidak seperti bapak leluhur mereka, Yakub dan Esau. Apa yang membuat Edom itu sombong? Yang membuat bangsa Edom ini, karena mereka adalah bangsa yang kuat. Karena mereka sendiri tinggal di pegunungan Seir, yang itu adalah letak geografis yang sangat strategis. Sehingga karena mereka kuat, itulah yang membuat mereka sombong. Itu yang membuat mereka tinggi hati. Benar kata firman Tuhan. Tuhan membenci orang yang congkak. Tuhan membenci orang yang sombong hatinya. Makanya dibuatnya lah kehancuran bagi bangsa Edom. Ya. Seperti yang di ayat ketiga dan keempat ini menggambarkan bagaimana kesombongan, bagaimana tinggi hati dari bangsa Edom ini. Itulah sebabnya kenapa tiba-tiba Obaijah ini mendapat penglihatan tentang kehancuran bangsa Edom. Ya. Karena apa? Mereka merasa kuat. Mereka merasa bahwa bangsa yang tidak bisa tertandingi oleh bangsa-bangsa lain atau suku-suku yang lain. Bahkan suku saudaranya sendiri, yaitu keturunan Yakub, Sion. Mereka sombong, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian itulah dosa pertama yang dilakukan oleh bangsa Edom pada saat itu. Kemudian dosa kedua yang perlu kita pahami yang dilakukan oleh bangsa Edom pada saat ini adalah, kita baca ayat ke-10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Bukan hanya sombong yang dilakukan oleh bangsa Edom pada saat itu, tetapi dia melakukan penindasan terhadap bangsa Israel, terhadap Sion pada saat itu. Dia melakukan kekerasan. Udah sombong, menindas lagi.
Itu dosa kedua yang dilakukan oleh bangsa Edom, yang dilakukan terhadap keturunan saudaranya, keturunan Yakub. Ya. Perlu kita ingat ya, bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau dan Sion keturunan dari Yakub. Ternyata bangsa Edom ini membenci suku keturunan saudaranya, bangsa Israel. Tidak suka dengan bangsa Israel. Bagaimana ketidaksukaannya itu kita bisa melihat di ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Rupanya, teman-teman semua, rupanya bangsa Edom ini memandang rendah bangsa Israel. Di balik kesusahan yang sedang dialami oleh bangsa Israel, Yehuda pada saat itu, bangsa Edom justru bersuka cita melihatnya. Mereka memandang rendah bangsa Israel saat mereka mengalami kesusahan, saat mereka mengalami kebinasaan. Ya. Itu dosa ketiga yang dilakukan oleh bangsa Edom pada saat itu. Dari ketiga dosa bangsa Edom ini, yang pertama tadi adalah sombong, yang kedua melakukan kekerasan, yang ketiga memandang rendah saudaranya. Apakah ketiga dosa yang dilakukan Edom ini perlu kita teladani? Tidak. Sangat tidak perlu untuk kita teladani. Sehingga itulah sebabnya kenapa kehancuran itu dijadikan Tuhan di dalam penglihatan Obadya. Nah, itulah kuncinya tentang perbuatan Obadya ini terhadap kehancuran kepada bangsanya sendiri. Ternyata bangsa Edom itu hatinya jahat, menyimpan kesombongan, menindas teman dengan kekerasan, kemudian memandang rendah sesamanya. Seburuk itulah bangsa Edom di dalam kitab Obadya ini. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat benci dengan perlakuan ini. Tuhan sangat tidak suka dengan dosa yang dilakukan oleh bangsa Edom ini. Oleh karenanya pada saat ini, semua kita yang hadir, jangan sekalipun kita meniru jika selama ini kita sedang melakukan dosa ketiga dosa ini. Selama ini kita sombong, selama ini kita menindas teman kita dengan kekerasan, selama ini kita memandang enteng teman kita, memandang rendah teman kita. Stop. Tuhan membenci perlakuan itu. Tuhan tidak suka dengan sikap dan sifat seperti itu. Ingat bahwa Tuhan akan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Seperti yang kita lihat di bangsa Edom ini, Tuhan akan memberikan kehancuran. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang bersalah tidak mendapatkan hukuman. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menghukum orang yang berbuat salah. Sehingga itulah sebabnya kenapa kehancuran akan ada bagi bangsa Edom itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan bangsa Sion? Bagaimana dengan bangsa Israel yang menjadi korban dari perlakuan dari bangsa Edom ini? Ternyata mereka mendapat pemulihan. Sekalipun bangsa Israel ini mengalami keluputan, tetapi Tuhan memberikan pemulihan terhadap bangsa Israel ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18, 1, 2, 3.
Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Bangsa Edom dibakar karena sifatnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Ya, dia akan menjadi tempat kudus. Kenapa Tuhan sayang kepada bangsa Israel? Ya, tentu Tuhan sayang kepada bangsa Israel karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Karena upaya bangsa Edom mengusik bangsa Israel ini, Tuhan menghukum, Tuhan memberikan kehancuran bagi bangsa Edom. Ya. Mereka berusaha mengusik bangsa Israel yang menjadi biji mata Tuhan pada saat itu. Tuhan tidak tinggal diam jika bangsa Israel ini diusik oleh bangsa Edom. Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Jelas dikatakan di situ bangsa Edom akan dibakar. Mereka akan mendapat hukumannya. Mereka akan mendapat kehancuran. Kemudian lanjut di ayat yang ke-21 mengatakan bahwa penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Ya. Untuk menghukumkan pegunungan Esau. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Edom ini akan dihukumkan. Sekalipun bangsa Israel mengalami keluputan, tapi di balik itu Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pembangkitan. Ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Jadi di dalam kitab pembaca yang sangat pendek ini, yang di 21 ayat ini, ya, kita sama-sama menerima pesan moral dari kedua suku ini. Bangsa Edom yang tidak perlu kita tiru dengan perlakuan yang sangat dibenci oleh Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman hancuran. Kemudian pesan moral yang kedua adalah bangsa Israel yang menjadi pilihan Tuhan, yang menjadi bangsa pilihan Tuhan. Oleh karenanya, dari firman Tuhan di pagi hari ini, teman-teman semua dan Bapak Ibu, kita sama-sama merenungi. Ya, kitab pembaca ini memang menjadi kitab yang sangat indah untuk kita renungi. Kalau selama ini ada orang yang membenci kita, ada orang yang bersuka cita di balik kelemahan, ada orang yang suka bersuka cita di balik kesusahan yang kita alami, ingat, kita tidak perlu membalasnya. Ada Tuhan yang berurusan dengan mereka. Tetapi jika kita justru yang menjadi orang yang seperti yang dilakukan Edom ini, kita yang sombong, kita yang suka memandang enteng terhadap sesama kita yang suka merendahkan, melakukan kekerasan terhadap sesama kita, stop, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Marilah kita merenungi firman Tuhan ini, bahwa tidak perlu yang namanya menjadi seperti yang dilakukan oleh bangsa Edom.
sehingga kita memperoleh yang namanya kehancuran. Tidak perlu kita membenci orang yang membenci dengan kita. Tidak perlu kita membalas orang yang bersuka cita di atas kesusahan yang kita alami. Tidak perlu kita membalas orang yang melakukan kekerasan terhadap kita atau menindas kita. Karena kenapa? Tuhan akan berurusan dengan mereka. Kita tidak perlu membalas orang itu. Kabar baik yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah saya dan Anda adalah keturunan Abraham dan keturunan Yakub yang secara rohani akan mendapatkan pemulihan, akan mendapatkan kebangkitan dari Tuhan. Ini kitab pembaca yang sangat pendek ini dan sangat unik dan sangat indah untuk kita renungkan. Sama-sama kita tanamkan di dalam hati kita tumbuhkan dan sampai berbuah. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk di pagi hari ini kami telah sama-sama mendengarkan firman-Mu Bapak. Tuhan senantiasa menjadikan firman ini menjadi terang dalam setiap perjalanan hidup kami Bapak. Jangan biarkan firman ini hanya masuk dan keluar begitu saja Bapak, tetapi kami mau firman ini terus melekat di dalam kehidupan kami dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom.